keluarga Indonesia. Selamat datang di pelatihan TPK BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Saya Darna, penyuluh keluarga berencana Kota Samarinda, akan membersamai sahabat keluarga Indonesia lewat video pembelajaran tentang tutorial pengisian formulir manual calon pengantin atau biasa dikenal dengan logbook. Pastikan nonton sampai selesai ya. Dalam percepatan penurunan stunting, BKKBN ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai koordinator percepatan penurunan stunting. Hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Kemudian BKKBN berinovasi untuk membentuk tim pendamping keluarga atau biasa disebut dengan TPK. Tim pendamping keluarga adalah sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari 3 unsur, yakni bidan, kader PKK, dan kader KB, bertugas untuk melakukan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial, fasilitasi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, bayi usia 0 sampai 59 bulan, serta melakukan surveillance keluarga berisiko stunting untuk melakukan deteksi dini faktor-faktor risiko stunting. Salah satu sasaran pendampingan kader TPK adalah calon pengantin, dengan harapan nantinya mereka akan melahirkan generasi-generasi berkualitas. Pendampingan dilakukan melalui LC-Mil, aplikasi elektronik siap nikah dan hamil. Bagi kader TPK yang terkendala dengan jaringan internet, tidak usah risau, karena BKKBN sudah memfasilitasi sistem pelaporan secara manual. Dalam pengisian formulir, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, data petugas pendamping. Yang kedua, data calon pengantin. Yang ketiga, hasil pemeriksaan kesehatan. Yang keempat, intervensi atau pendampingan yang dilakukan. Berikut kita simak tutorial cara pengisiannya. Sahabat keluarga Indonesia, ini adalah formulir pendampingan calon pengantin. Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah data petugas pendamping. Silahkan lengkapi data petugas pendamping dari 3 unsur, mulai dari kader KB, kader PKK, dan bidan atau tenaga kesehatan. Pada bagian data petugas pendamping, silahkan lengkapi nama, nomor KTP, alamat penugasan mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi. Alamat penugasan ditulis berdasarkan di mana kader TPK ditugaskan, bukan berdasarkan alamat KTP. Kemudian silahkan pilih statusnya, apakah kader KB, kader ke PKK, atau bidan atau nakes. Kemudian silahkan tulis nomor SK berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh OPD-KB. Kemudian sertifikat pelatihan apabila kader TPK memiliki sertifikat pelatihan. Yang kedua adalah data calon pengantin yang didampingi. Silahkan lengkapi namanya, nomor KTP, tempat tanggal lahir, alamat domisili mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi. Karena seringkali calon pengantin alamatnya berbeda di KTP dengan alamat domisili. Jadi yang ditulis adalah alamat domisili. Berikutnya, nama pasangan atau calon pengantin pria. Yang ketiga adalah hasil pemeriksaan kesehatan. Terdapat 2 jenis hasil pemeriksaan. Yang pertama catin wanita, yang kedua adalah catin pria. Silahkan lengkapi hasil pemeriksaan kesehatan, mulai dari usia, indeks massa tubuh, kadar HB, ukuran lingkar lengan atas, ukuran lingkar perut, keterpaparan rokok, apakah di rumah terdapat orang yang merokok. Jika ya, maka dilingkari pilihan ya, jika tidak, maka ini yang dilingkari. Kemudian pada catin pria, silahkan tulis usianya, kemudian keterpaparan rokok, apakah merokok atau tidak. Yang terakhir adalah intervensi atau pendampingan yang dilakukan. Pada catin wanita terdapat 4 jenis intervensi yang bisa diberikan. Yang pertama, pemberian edukasi atau informasi. Yang kedua, suplemen tambah darah. Yang ketiga, suplemen makanan. Yang keempat, rujukan.
Sedangkan pada Jatin pria, ada 2 jenis intervensi yang bisa diberikan. Yang pertama, edukasi atau pemberian informasi. Yang kedua, rujukan. Intervensi atau pendampingan yang diberikan kepada Jatin wanita ataupun Jatin pria berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan atau berdasarkan kebutuhan. Misalnya, hasil pemeriksaan kadar hemoglobin Jatin wanita di bawah standar, maka diberikan edukasi tentang bagaimana cara meningkatkan HB. Kenapa harus menunda kehamilan apabila kadar HB-nya rendah? Makanan apa yang perlu dikonsumsi dan apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan HB. Yang terakhir adalah tanda tangan kader TPK. Semua kader TPK mau melakukan atau memberikan tanda tangan diketahui oleh lurah selaku pengarah dalam tim percepatan penurunan stunting tingkat kelurahan. Bagaimana? Mudah kan cara pengisiannya? Pastikan data terisi dengan lengkap. Dan jangan lupa dampingi calon pengantin yang ada di wilayahnya. Mari cegah stunting dari hulu demi generasi berkualitas. Bersinergi bersama menurunkan angka stunting.